Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, di video kali ini aku tuh mau bersih-bersih teman-teman di area samping ini, area kebun. Jadi ini tuh aku mau bersih-bersih di area ini ya. Ya Allah, ini tuh area yang udah lama banget nggak pernah kejamah ya. Ini tuh pokoknya dari sebelum aku renovasi dapur, bahkan sekarang tuh dapurku itu udah beberapa bulan selesai direnovasi. Area ini tuh bahkan nggak pernah aku sapu teman-teman, ya Allah beneran deh ini tuh parah banget sih kotornya. Jadi hari ini tuh aku mau bersih-bersih di area sini gitu ya, biar apa ya, biar kelihatan lah gitu ya kalau itu lingkungan rumah bukan hutan ya teman-teman. Jadi ini aku mau bersihin di area ini sedikit, terus ini juga nggak lupa aku pangkas-pangkas kayak daun-daun pisang gitu ya. Terus itu juga ada daun sawit punya tetangga gitu ya teman-teman. Berhubung itu tuh agak ngeganggu menurut aku ya, makanya aku tebas sedikit untuk daunnya ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya ya udah minta tolong sih sama pak suami buat anak-anak pisang ini dipindahin aja gitu ya, entah ke kebun mana gitu ya. Soalnya kan kami juga ada kebun keluarga ya teman-teman, bukan kebunku ya, kebun keluarga lah gitu ya, nggak jauh dari rumah. Pengennya ini tuh dipindahin aja ke sana gitu loh, dan ditinggalkan tuh sedikit aja lah dekat rumah, biar kayak nggak serem gitu ya teman-teman. Beneran deh kalau pohon pisang itu menurut aku agak rada serem gitu ya, apalagi kalau misalnya udah rimbun banget kayak gini, daun-daun yang mati nih teman-teman. Beh, udah deh ya, malam hari tuh mandang ke sini tuh kayak rasanya tuh ada Mbak Kunti yang lagi ada di sini tuh ya. Jadi agak rada serem, makanya udah di sini. Mumpung hari ini tuh aku lagi semangat gitu ya beraktivitas di luar kayak gini, aku mau bersihin area ini. Sebenarnya aku juga udah beresan tadi teman-teman untuk di dalam rumah, cuman memang aku nggak sengaja banget nggak videoin gitu ya. Ya lagi nggak mood aja ngevideoin dalam rumah. Makanya ini aku tuh mau beberes di luar rumah sambil divideoin biar apa ya, biar agak beda juga suasananya ya. Biar teman-teman juga itu nggak bosen gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini aku lagi bersih-bersih. Nggak yang full-full banget sih aku bersihin, tapi ya yang bisa aku bersihin di sini aku bakalan bersihin. 의미는 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. Aku tuh pengen banget sebenarnya ngolah area di bagian sini tuh ya teman-teman, kayak mau dipasangin kandang gitu ya, atau jaring yang kayak di depan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nanam-nanam di sini tuh apa ya, nggak takut diganggu sama ayam gitu ya, karena di sini tuh ayam banyak banget. Makanya teman-teman ini tuh ya di area sini tanamannya itu isinya itu nggak ada kayak cabe gitu ya, nggak ada. Jadinya di sini tuh yang ditanemin itu ya kayak jahe teman-teman, yang di dalam tanah lah gitu, buahnya kayak jahe, kunyit gitu ya. Nah di sini tuh ada. Jadi aku tuh naneminnya itu aja sih. Rencana sih nanti aku pengen juga nanem kayak apa namanya, kencur gitu-gitu loh teman-teman ya. Semoga lah nanti tuh apa ya, bisa gitu ya. Aku mau beli dulu mungkin di pasar, atau mungkin aku nanya kakak ipar aku, siapa tahu di rumahnya itu ada gitu ya bibitnya, dan aku mau minta dikit gitu ya biar bisa ditanam di sini. Karena kalau misalnya nanam cabai teman-teman, seperti pernah dulu ya nanam cabai di sini tuh buahnya itu teman-teman, padahal cabai itu kan pedas ya. Itu tuh buahnya itu juga dimakan loh sama ayam teman-teman. Beneran deh, ayam itu ya kuat banget deh sama cabai. Makanya ya buat inilah ya, buat antisipasi aja daripada ntar tuh lama-lama kesel gitu kan cabainya dimakanin ayam. Mending di sini tuh yang ditanamnya itu ya mungkin kayak daun singkong gitu ya. Nanti aku juga mau nanam daun singkong sih di sudut-sudut itu sedikit. Siapa tahu gitu ya nanti mau tumbuh gitu ya teman-teman. Walaupun apa ya, aku tuh kalau nanam-nanam tuh tanganku itu kayak panas gitu loh teman-teman. Aku tuh sering nanam-nanam dan kadang tuh sering mati gitu ya. Tapi ya semoga lah ini tuh hidup ya nanti untuk daun singkongnya. Aku tuh juga udah baca bismillah loh teman-teman nanam-nanemin di sini. Tapi ya teman-teman untuk tanaman-tanaman yang ada di sini gitu ya, yang kayak jahe gitu, kunyit gitu ya, itu rata-rata sih aku yang nanam teman-teman, dan alhamdulillah sini pada subur-subur gitu ya. Makanya di sini aku mau nyoba lagi nanam-nanam teman-teman. Siapa tahu sekarang itu kalau aku nanam-nanam gitu ya, rezekinya bagus gitu ya, bisa subur gitu ya. Walaupun sering aku nyoba yang lain-lain ditanam, kadang tuh juga sering mati gitu ya. Mungkin itu memang lagi apesnya aja gitu ya mati ya teman-teman. 든 마음은 없나요? 알아요.
Nah kemarin itu ada yang nanya, Bun luas tanahnya itu berapa sih gitu ya, kelihatannya luas banget. Jujur untuk luas dari tanah ini secara keseluruhan aku nggak tahu ya teman-teman, aku nggak pernah ngitungin juga. Karena memang tanah ini tuh dia bukan apa ya, bukan modelan persegi gitu loh teman-teman, bukan. Dia itu kayak apa ya, kayak di bagian depan gitu ya, bagian depan rumah. Nah, itu lurus teman-teman. Tapi di bagian samping kiri, maksudnya di bagian samping kiri juga lurus, di bagian belakang juga lurus. Tapi di bagian samping kanan teman-teman itu agak ngebelok-belok gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau dilurusin itu juga nggak bisa gitu ya, karena ya pas dari belinya itu ya kayak gitu teman-teman, untuk posisinya memang kayak ngebelok-belok gitu ya, nggak lurus gitu. Jadi aku tuh juga bingung loh teman-teman, tuh berapa sih luas semuanya gitu ya. Tapi memang sih aslinya itu memang luas ya teman-teman. Kayak kalian bisa lihat sendiri lah ya, udah ada rumah yang ukurannya tuh ya lumayan lebar gitu ya, lumayan gede lah kalau buat aku pribadi. Terus juga bisa berkebun juga di halamannya gitu ya. Terus ini daerah area sampingnya juga masih lumayan lega gitu ya, alhamdulillah teman-teman. Pokoknya rumah ini mungkin udah rezeki kami banget lah gitu ya, rezekinya kami sama anak-anak lah gitu ya teman-teman. Jadi dulu pas beli ini tuh memang bener-bener kepepet banget gitu ya orangnya. Pokoknya orangnya tuh lagi BU banget teman-teman, lagi butuh uang gitu ya. Makanya ini tuh dijualnya tuh murah gitu. Padahal ya teman-teman aslinya gitu ya, banyak banget loh teman-teman orang yang udah nawar di atas kami gitu ya untuk harga rumah ini, tapi ya tetap rumah ini tuh jatuhnya malah ke kami gitu ya. Ya karena memang mungkin ini tuh udah rezeki. Kalian percaya nggak sih teman-teman, rezeki seperti ini tuh bisa datang dalam hidup kita itu kadang tuh cuman sekali seumur hidup gitu ya. Jadi ketika rezeki itu datang ya udah kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Cobalah kalian bayangin teman-teman, segini luasnya tanah plus juga udah ada rumahnya, terus juga udah ada listriknya. Itu tuh kami beli dengan harga 27 juta. Masya Allah banget kan teman-teman, murah. Terus juga kan teman-teman, ini tuh kan tanahnya itu juga ada di tengah-tengah kampung gitu ya. Jadi kita nggak ngerasa kesepian gitu ya. Pas lagi nggak ada ayah tuh di rumah tuh juga nggak takut gitu ya. Karena kiri kanan depan belakang itu tetangga. Pokoknya kayak rumah aku tuh kejepit lah sama rumah-rumah tetangga teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Terus juga tetangga di sini tuh baik-baik teman-teman, masya Allah gitu ya. Pokoknya kalau dikasih tetangga yang baik itu menurut aku juga adalah sebuah rezeki. Nah, di sini kita lanjut ke videonya lagi ya. Di sini aku tuh mau ini ya, mau ngerapin sedikit di rumpunnya si jahe-jahe aku gitu ya, teman-teman. Ini tuh jahe, ada jahe yang buat masak, terus juga ada jahe merah juga sih di sini tuh. Bahkan beberapa hari yang lalu ya kakak ipar aku tuh minta jahe gitu teman-teman, aku suruh metik sendiri dan ternyata banyak ya yang diambil. Terus dia juga ninggalin gitu sedikit buat aku di rumah gitu ya. Ya maksudnya itu satu rumpun dia cabut tuh dapatnya tuh lumayan gede gitu loh teman-teman. Jadi dia bilang kamu mau nggak, ya udah ditinggalin juga sebagian buat aku gitu ya, sebagian dibawa pulang gitu. Terus di kebun aku sini tuh teman-teman, aku tuh juga punya kunyit yang buat obat. Baunya tuh harum sih menurut aku kunyitnya itu ya. Kalau di sini namanya sih kunyit bonglai teman-teman. Kalau di tempat kalian tuh kunyit apa namanya teman-teman yang buat obat gitu ya? Itu sering banget dipakai sama ibu-ibu habis melahirkan gitu ya, atau buat bayi gitu loh teman-teman. Nah kalau tempat kalian tuh kunyit apa namanya? Nah itu di sini tuh ada teman-teman ya, dan batangnya tuh udah lumayan gede. Awalnya itu aku dulu nanam itu tuh pas aku tuh habis lahiran si twin gitu teman-teman. Aku nggak inget sih itu buat apa ya, pokoknya itu dulu tuh buat anak-anak lah gitu. Jadi ya aku ngambil ke rumah kakak ipar aku, dan dia tuh ada yang bertunas gitu teman-teman. Pas aku minta gitu ya, hasil aku tanam ulang, tahu-taunya dia itu udah besar aja gitu ya teman-teman ya. Padahal nggak pernah dirawat juga gitu ya. Tapi ya semoga lah nanti tuh dia tumbuh subur gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang butuh gitu ya teman-teman, ya udah tinggal ngambil aja gitu. Di sini ada gitu ya. Karena kalau buat obat-obat kayak gitu terkadang tuh juga ada masanya susah dicari teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh aku lagi mager-magerin sedikit, bukan magerin sih, lebih ke ngasih tanda di ini ya, di sekeliling si tanaman aku ini. Soalnya ini tuh banyak jahenya itu yang ini teman-teman, yang yang kecil-kecil gitu ya. Jadi takutnya nanti pas lewat sini malah keinjek gitu ya. Makanya di sini aku kasih tanda biar nanti tuh yang lewat sini tuh nggak keinjek, nggak kesenggol segala macem gitu ya. Biar dia tuh tetap tumbuh subur gitu.
By the way nih teman-teman, kalian tuh jangan salfok sama pencahayaan di sini ya, yang bentar-bentar redup, terang gitu ya, silau gitu ya. Karena ini tuh memang hari tuh udah lumayan siang banget ya. Pokoknya ini tuh udah bener lumayan, udah bener-bener lumayan terik gitu untuk mataharinya. Dan di sini tuh nggak terlalu berasa panas banget sih ya, tapi ya gerah tetap ya teman-teman. Karena di sini kan banyak pohonnya, jadi ya enak aja sih aktivitas di sini tuh. Tapi memang untuk di video ini tuh memang kadang itu terlihat kurang bagus gitu ya untuk pencahayaannya, kayak redup terang gitu ya. Terus juga apa namanya, kadang tuh agak-agak silau gitu. Tapi semoga lah kan masih tetap enjoy ya teman-teman. Kira-kira apalagi nih teman-teman sebaiknya yang aku tanam di sini gitu ya. Pokoknya yang nggak usah cabai-cabai atau buah-buahan apa gitu ya, tanaman buah gitu ya, karena itu pasti dimakan sama ayam. Mungkin tanaman yang lain lah gitu ya, yang sejenis ini. Kira-kira apalagi gitu yang mau aku tanam gitu ya, biar nanti tuh pas ke pasar aku tuh bisa beli bibitnya gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah lumayan lah ya, kelihatan bersih sedikit. Ya Allah tadi tuh banyak banget sampahnya. Apalagi kalau misalnya udah hujan ya teman-teman, hujan itu deras ya. Nah udah deh tuh ya sampah-sampah tuh pada ngumpulnya di sini. Jadi ini tuh memang sebaiknya tuh kayak di apa ya, dikasih parit-parit gitu sih sekelilingnya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas hujan tuh airnya tuh nggak terlalu tergenang di sini, karena kan area ini tuh memang area ini ya agak rawa gitu loh teman-teman. Jadi agak rendah gitu ya. Jadi kalau pas hujan tuh ya pasti airnya tuh banyak banget di sini. Oke deh, di sini aku lanjut mau nanemin dulu nih si pohon-pohon singkong gitu ya. Ini tuh bukan pohon singkong yang kayak di depan rumah teman-teman, itu beda ya. Pokoknya pohon singkong yang kayak yang udah ada itu. Nah ini tuh kayaknya tetangga aku sih yang ngebuangin ini ya, si batangnya ini. Ya udah aku mau tanemin aja. Siapa tahu tuh mau subur gitu ya. Ya lumayan lah teman-teman buat tambah-tambahan sayur aja gitu. Kalian lagi pada apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Boleh dong share di kolom komentar. Mungkin ada juga yang lagi berkebun juga nih, boleh ya tulis di kolom komen pokoknya ya teman-teman. Nah teman-teman, tempat aku nanam singkong ini tuh ya, ini tuh udah deket banget ke perbatasan ya teman-teman, perbatasan antara aku sama tetangga. Jadi kalau seandainya nanti si daun singkongnya ini tuh lebat gitu ya, terus juga banyak gitu ya daunnya gitu ya teman-teman, terus tetanggaku juga mau ngambil itu kan ya boleh-boleh aja gitu ya. Makanya udah di sini tuh ditanemin biar nanti tuh siapa yang perlu gitu ya udah sama-sama bisa ngambil gitu ya teman-teman. Oke alhamdulillah ini udah selesai, aku nanemin, aku nancepin aja sih itu ya daun singkongnya, semoga lah tumbuh subur gitu ya. Dan di sini terakhir aku tuh mau lanjut buat nyapu-nyapuin ini. Tadi udah aku sapuin sih ya, tapi ini tuh masih kotor ternyata. Jadi udah aku mau sapuin lagi biar lebih bersih ya teman-teman. Ini tuh kalau misalnya mau bersih di area sini tuh memang harus sering-sering juga sih disapu ya. Namanya di sini kan area yang banyak tumbuhan. Jadi ya wajar banget daerah ini atau area ini tuh kotor gitu ya, banyak sampah-sampahnya gitu. Nah ini sampahnya aku tuh mau langsung buang aja ke tempat pembuangan sampah ya. Sebaiknya itu sebagusnya sih dibakar teman-teman. Tapi ini tuh memang agak lembab gitu ya untuk tanahnya, karena memang habis hujan sih ya. Jadi ini tuh masih lembab untuk tanahnya, terus juga di daunannya gitu. Alhasil ya udahlah aku nggak usah bakar dulu sekarang, aku biarin aja dulu sampahnya. Kalau misalnya nanti siang itu panas gitu ya, panas terik gitu ya, terus sore ini tuh udah kering, nanti sore aja ini tuh dibakar untuk sampahnya. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, setumpukan sampah itu ya lumayan banyak. Karena itu tadi aku juga nebas-nebasin pohon si daun-daun pohon pisang gitu ya. Teman-teman aku tumpuk aja di situ. Karena memang itu tuh adalah tempat pembuangan sampah gitu ya. Dan seperti ini nih teman-teman hasilnya, ya udah lumayan bersih lah ya teman-teman, lumayan lah ya. Pokoknya udah lumayan enak dipandang lah gitu. Oke deh, makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.